sembuhkan sakitnya. Al-Fatihah. Sambil menunggu kesiapan teknis bahwa jamaah rahimakumullah, kurang lebih ya tinggal 10 hari lagi, 9 hari lagi kita insyaallah DKM Masjid KTT akan kita sama-sama lah kaum muslimin seluruh dunia akan melaksanakan Idul Kurban. Kami atas nama DKM tentunya insyaallah seperti biasa akan melaksanakan salat Idul Kurban yang dilangsungkan dengan penyembelihan hewan kurban. Untuk itu atas nama panitia ya yang di siasati ya, dan disosialisasikan oleh bidang humas DKM yang telah disebarkan di WA Group secara langsung maupun secara lisan ya, menghimbau kepada para jamaah yang memiliki ya, niat untuk akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban dan akan dititipkan penyembelihannya melalui DKM ya, mohon dengan hormat agar memberitahukan kepada panitia melalui official DKM atau melalui Marbos atau pengurus siapapun, japri saja jika memang khawatir ya tidak perlu dibahas di grup ya. Karena pengalaman yang lalu untuk yang kurban domba khususnya para jamaah itu memang tidak ada atau hanya beberapa yang memberitahukan, tetapi pada saat hari H langsung membawanya atau malamnya itu ya langsung membawanya untuk kesiapsiagaan dan mengukur kesiapan panitia sehubungan tempatnya secara terbatas ya. Mohon para jamaah atau mohon disampaikan yang tidak hadir di pagi hari ini ya, mohon dengan hormat ya untuk memberitahukan. Kemudian panitia juga masih menerima ya titipan untuk patungan kurban sapi gitu ya. Jadi 1 sudah full, 2 sudah full, alhamdulillah, tinggal sapi yang ketiga. Nah, ini mohon para jamaah ya, mungkin tahun lalu kurbannya dengan domba ya mangga lah, itu mah pilihan sendiri ya, mau domba secara pribadi. Yang jelas kalau domba kami tidak menerima titipan uangnya ya, jadi hanya menerima dombanya saja. Itu ya, khawatir nanti DKM ngabatikan Ustaz. Jadi beli sendiri silahkan, mangga banyak. Nah, tapi untuk sapi ya, untuk kurban sapi ya mohon sedini mungkin atau sesegera mungkin, karena untuk informasi yang insyaallah panitia, pengurus DKM, pengurus RT, kemudian ya tokoh masyarakat dan jamaah atau warga insyaallah akan mengadakan rapat kembali ya, dan nanti pada Isya ya, hari ini pada Isya ya, Bapak Ibu yang memiliki kesempatan waktu di luar pengurus pun ya, mangga ingin membantu ibu-ibu apabila ada kesempatan waktu, Ibu Manisari pengurus siapa ya, mohon kehadirannya nanti akan dikirim melalui WA. Mudah-mudahan penyelenggaraan hewan kurban tahun ini insyaallah mudah-mudahan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama insyaallah mudah-mudahan kurbannya semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan insyaallah mudah-mudahan pada saatnya kita sama-sama ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, itu atas nama DKM, dan selanjutnya mari kita bersama untuk
ta'lim jihad pagi hari ini. Untuk itu mohon dengan hormat Ustaz Alim Al-Alama Syekh Ustaz Syekh Makmun, kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia, wabil khusus nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat usia, sehingga Allah masih izinkan kita menghambakan diri kepada Allah pada subuh kali ini dengan cara menunaikan salat subuh berjamaah dan ditambahkan dengan kewajiban kita sebagai muslim untuk ta'lim atau thalabul ilmi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan ngaji surah Al-Ma'un atau surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita awali dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan sama-sama baca bergantian, kita perbaiki bacaan kita di surah Al-Ma'un. Walaupun saya yakin surah Al-Ma'un ini di antara surat yang sudah dihafal, ya, sudah banyak kita dengar atau sudah banyak kita baca di dalam bacaan sekolah. Baik, diikuti saya sekali, nanti jamaah bergantian. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. Sama-sama. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. Nah, ini agak lumayan ya. Ayat 2 dan ayat 3 perlu betul-betul berhati-hati ketika mengucapkan hurufnya. Yad'u ain ya. Yad'ul ada tasydid dan bunyinya
ain, bukan yadul. Kalau yadul itu hamzah atau alif. Yadul yatim. Yang kedua pada isim ketiganya wala yahuddu, huruf dhad. Bukan yahuddu. Kalau yahuddu maka kita baca huruf dal. Ya, memang seringkali ketika membaca kalau tidak hati-hati huruf dhad tergantikan menjadi huruf dal. Yahuddu menjadi yahuddu. Nah, nanti perlu kita sama-sama maksimalkan agar tepat makhrajnya, tepat bunyi hurufnya sehingga makna yang dikehendaki juga terpenuhi. Wala yahuddu, dari sisi lidah ditentukan dengan gigi geraham. Kalau yahuddu ujung lidah, dadidu, da ujung lidah yang ditentukan dengan gigi seri atas. Sedangkan ini sisi lidah dengan geraham. Yahuddu, bukan yahuddu. Nah, beda. Du dengan bu. Nah, ya, nanti ukur saja lidahnya yang mana, yang apakah ujung lidah ataukah sisi lidah. Kalau ujung lidah itu huruf da, dadidu. Kalau ini bo, bi, du, bo, bi, du. Wala yahuddu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga huruf po. Po, ini ujung lidah. Po, ya, dengan bunyi gigi seri atas. Po, ya, dan pangkal lidahnya terangkat, ya, sehingga bunyinya menjadi tebal atau tersim. Ala po'a, bukan to'a, tapi po'a, ain, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama-sama. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik, ayat yang kelima ini harap bersabar. Kalau di sini tuh kalau yang berwarna tajwid itu ada tandanya warna hijau. Itu tanda bacaan ikhfa. Maka jangan tergesa-gesa. Jangan hanya dibaca alladzina hum an salat, maka itu kurang. Karena ikhfa itu kadarnya 2 harokat, tidak boleh tergesa-gesa. Alladzina hum an salatihim sahun. Sama-sama. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik, selanjutnya alladzina hum yura'un. Sama-sama. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita lihat tafsirnya sebelum kita nanti tadabburi, ambil pengajarannya. Surah Al-Ma'un, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ma'un, surah Al-Ma'un atau surah Ar-Aita atau surah Ad-Din. Banyak nama surah ini. Ada yang mengatakan surah ini dengan sebutan Al-Ma'un, ada yang mengatakan dengan sebutan Ar-Aita, ada yang memanggil dengan sebutan Ad-Din. Ya, semuanya diambil dari ayat yang pertama. Ya, kecuali yang Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Wa yamna'una ma'un. Baik, makiyatun aw madaniyatun wa salah lihat yang atas ayat Quraisy. Baik, makiyatun aw madaniyatun aw nisfuha wa nisfuha wa ayatuha sittun aw sab'un.
Surah Al-Ma'un ini menurut jumhur dikategorikan sebagai surah Makkiyah yang turun pada periode Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Au Madaniyatun, tetapi sebagiannya berpendapat surah ini Madaniyah. Dan juga ada yang mengambil jalan tengah, nisfuha wa nisfuha, setengah. Ayat 1 sampai 3 itu terkategorikan surahnya surah Makkiyah. Karena berkenaan dengan orang yang membenci Nabi, orang yang kafir, kata Ibnu Abbas, ini berayat 1 dan sampai 3 ini berkenaan dengan Al-As, ya. As bin Wa'il, ya, Al-As bin Wa'il. Sebagaimana juga disebutkan pada surah Al-Kautsar, berkenaan juga Al-As bin Wa'il, seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi. Sedangkan ayat berikutnya, ayat 4 sampai 7, itu berkenaan dengan orang munafik. Maka ahli tafsir berargumen yang berpendapat bahwa setengah di Makkah, setengah di Madinah. Karena orang munafik baru ada di Madinah. Di Mekah belum ada orang munafik. Yang ada kaum kafir dan kaum musyrikin. Sedangkan munculnya bibit-bibit kemunafikan itu ketika sudah hijrah ke Madinah. Karena Islam sudah mulai berkuasa. Maka ada orang yang takut tapi nggak mau sebenarnya melaksanakan ajaran Islam, maka jadilah dia orang munafik, pura-pura muslim padahal hatinya tidak muslim, pura-pura beriman padahal hatinya tidak beriman. Maka condong ini yang ketiga, yaitu nisfuha wa nisfuha. Karena kan seperti surat Al-Alaq itu nggak turun sekaligus, 1 sampai 5 turun di Gua Hira, sisanya beda lagi gitu. Maka wajar kalau ada yang mengatakan nisfuha wa nisfuha, setengah, ya, setengah di Makkah, setengah di Madinah. Baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Ara'aita, tahukah kamu, maknanya hal araftahu, apakah kamu tahu atau tahukah kamu, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan terhadap ad-din. Apa itu ad-din? Satu bermakna agama, tapi bukan hanya bermakna agama, karena dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin artinya apa? Raja atau hari pembalasan. Sama juga dalam tafsir ad-din ay al-jaza wal hisab. Maka ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ad-din itu punya dua makna. Makna sebagai agama, dinul Islam, itu agama Islam. Bermakna juga al-jaza wal hisab. Maka bisa dimaknai dengan dua perkara. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, hal araftahu, ya, alladzi yukadzibu bil jaza wal hisab. Apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan hari pembalasan dan hari hisab? Selain juga dimaknai, apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama? Apakah ini bertolak belakang satu sama lain, makna al-jaza wal hisab dengan ad-din itu agama? Tidak, masing-masing saling menguatkan. Orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, orang yang mendustakan adanya kiamat, orang yang mendustakan adanya kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, adanya surga dan neraka, maka otomatis dia tidak beragama. Karena hanya orang yang beragama yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Gitu. Jadi tolak ukur si A ini beragama atau enggak, tinggal ditanya yakin ke ayat akhirat. Kalau dia kata yakin, berarti dia beragama. Gitu. Maka satu sama lain antara makna ad-din itu agama dengan ad-din itu al-jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari perhitungan, itu satu sama lain saling menguatkan. Ya, karena orang yang beragama pasti meyakini adanya hari pembalasan. Dan orang yang meyakini hari pembalasan, maka dia membuktikan dia sudah beragama. Kan ateis enggak, ateis enggak meyakini, jangankan hari akhir, meyakini Tuhan saja dia tidak meyakini, gitu ya.
Wa illam ta'rifhu, jika engkau tidak tahu siapa itu yang mendustakan agama, siapa itu orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari perhitungan amal, maka Allah menunjukkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jika engkau tidak tahu wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku, fadzalika itu ditunjukkan sama Allah siapa yang mendustakan agama, siapa yang mendustakan hari akhir, siapa yang mendustakan adanya perhitungan amal, pembalasan amal. Fadzalika, maka itu tuh siapa? Ya, allazi yad'ul yatim. Yang pertama, orang yang dikategorikan mendustakan agama, mendustakan hari akhir, mendustakan adanya akhirat, mendustakan adanya surga dan neraka. Ciri yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Ay yadfa'uhu bi'unfin an haqqihi. Orang yang menolak dengan keras. Orang yang da'iyatuh itu kalau dalam kamus lisanul Arab artinya mendorong dengan kasar. Orang sudah dijongkokkeun, disuntrungkeun, beda disurungkeun, disuntrungkeun, dijongkokkeun, beda-beda teh maksudna teh sama-sama didorong. Cuman dijongkokkeun teh ada tadi kita mah dijongkokkeun lebih ke jatuh gitu kan, sampai jatuh. Kalau didorong ya cuma didorong. Nah, yatuh itu seperti itu, mendorong dengan kasar. Maksudnya apa? Memperlakukan anak yatim dengan tidak manusiawi. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, ya, saya baca itu makna yad'ul yatim ini juga dimaknai sebagai orang yang tidak memuliakan. La tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim, menelantarkan anak yatim. Padahal kata Nabi, barang siapa yang memuliakan anak yatim, maka di akhirat kelak bersama Nabi itu bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat tetanggaan sama Nabi. Jadi kalau mau nanti dekat dengan Nabi di akhirat di surga, muliakan anak yatim. Ya. Jadi yad'ul yatim bermakna juga la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim. Berikutnya, itu yang pertama, orang yang mendustakan agama atau mendustakan adanya hari akhir atau adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, yang dikategorikan orang yang mendustakan agama, walaupun dalam lisannya mengatakan saya ini muslim, saya agama muslim, di KTP juga ada tuh agama Islam, gitu ya. Tetapi kalau ternyata dalam realita kehidupan dia tidak pernah memuliakan anak yatim, dia malah berlaku kasar terhadap anak yatim. Anak yatim ini ada anak yatim yang di panti, ada anak yatim yang di rumah kita, Bu. Kalau bapak-bapak misalkan ditinggal istrinya, meninggal dunia, lalu menikah lagi dengan janda itu punya anak, itu anaknya anak yatim. Maka tidak boleh menzolimi hak anak yatim. Dia punya harta warisan dari orang tuanya, dari ayahnya yang telah meninggal, tidak boleh dikuasai dengan cara zolim oleh bapaknya yang baru. Apalagi misalkan suami sebelumnya orang kaya, punya banyak harta, lalu setelah ibunya menikah dengan lelaki yang lain karena memang suaminya meninggal dunia, maka hati-hati ketika memperlakukan anaknya, karena dia termasuk kategori anak yatim dan harta yang dimilikinya adalah harta anak yatim. Maka ketika dia memanfaatkan mumpung aji mumpung, wah ini banyak hartanya gitu, maka hati-hati, dia termasuk kategori pendusta agama walaupun dalam KTP tertulis Islam. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu nafsahu wala ghayrahu. Dia tidak menganjurkan dirinya dan juga orang lain, gitu kan? Ada ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya diri tidak mendorong dirinya dan juga tidak mendorong orang lain untuk memperhatikan kaum duafa, kaum fakir dan miskin. Acuh tak acuh, cuek bebek. Jadi ketika ada orang kelaparan teh kewelah dan saya tombroning berbatur Pak Ustaz, saya oke butuh. Jadi ketika ada bencana yang lain mepak pikuk,
ngumpulin donasi, yang ini mah hare-hare, cuek bebek, maka hati-hati, dia ada penyakit sebagai apa? Orang yang mendustakan agama. Walaupun dalam hatinya atau dalam KTP-nya dia mengklaim dirinya adalah seorang beragama, terlebih agamanya agama Islam. Tapi ketika ada terjadi kelaparan, terjadi kekurangan sandang pangan, gitu ya, seperti kemarin lah, COVID gitu ya, 2019 akhir 2020-2021, maka ketika kita acuh-acuh dengan kondisi orang lain, hati-hati. Itu teh bibit-bibit kita mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong dirinya dan juga orang lain. Minimal atau kalau dirinya enggak ada menjadi inisiator, menjadi influencer kan gitu, untuk mendorong orang, yuk kita sumbang yuk, kasihan tuh, yuk kita perhatikan gitu. Jangan jauh-jauh di lingkungan lah, takut-takut di lingkungan kita ada yang belum makan kan begitu. Sayyidina Umar itu setiap malam itu berkeliling ngecek keluarganya, ngecek gitu ya, apakah ada yang kelaparan atau tidak. Bahkan ketika ditemukan ada yang anak yang sedang menangis karena ibunya masak apa tuh? Batu. Sampai menangis umat. Takut dihisab nanti di hadapan Allah sebagai pemimpin yang tidak memperhatikan kepada keluarganya. Dibawakan, dipanggul sendiri, enggak nyuruh, enggak telepon, kirim, enggak telepon. Dipanggul sendiri, dianterin ke rumah itu untuk dimasak. Ini luar biasa. Akhlak seorang muslim sejati seperti itu, walaupun dia seorang pimpinan, walaupun dia seorang yang memiliki makom atau derajat yang tinggi, tidak gengsi memikul gandum untuk dimasak oleh keluarganya, ya, oleh rakyatnya. Ini sudah enggak ada zaman sekarang kayaknya. Paling juga nelpon, syukur-syukur nelpon. Ini mah enggak diperhatiin sama sekali, enggak ada tuh kelilingnya. Maka ini juga hati-hati karena termasuk apa? Mendustakan agama. Bismillah. Ya. Nah, kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya, dan ayat seterusnya ini sudah berbeda tema. Jadi tema tentang siapa pendusta agama, siapa pendusta hari kiamat, siapa pendusta al-jaza wal hisab, itu ayat 1 sampai ayat 3. Siapa aja? Cuma 2 orang aja, ringan, simple. Yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memanusiawikan anak-anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim, dan tidak memperdulikan orang fakir dan miskin. Itu pendusta agama. Kemudian ayat yang keempat ini berbicara hal lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ayat yang keempat sampai ketujuh ini berbicara tentang orang munafik, ya, orang munafik yang mengklaim dirinya mukmin padahal hatinya berpaling, ya, seperti yang diceritakan panjang lebar juga dalam surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah awal-awal itu membahas tentang orang kafir dan juga orang munafik panjang lebar. Nah, siapakah orang munafik itu? Di sini dikatakan fawailun lil musallin. Nah, di sini nggak boleh berwakaf, makanya tuh di akhir ayat tuh ada lam alif ya. Ini ada fungsinya, Pak, Bu. Jadi kalau kita baca Quran, harus perhatikan juga tanda wakaf walaupun itu di akhir ayat. Ini wakaf kolak, namanya wakful aula, berhenti dulu lebih diutamakan. Maksudnya sudah cukup, ini berhenti, sudah maknanya sudah final, sudah beres, tidak menggantung. Tapi ketika akhir ayatnya masih ada lam alif, menandakan ini bahasan belum beres, jangan sadaqallahul azim di situ. Lanjutkan dulu sampai betul-betul enggak ada tanda lam alif. Jadi kalau Bapak Ibu berhenti di sini boleh. Misalkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Misalkan pindah rakaat yang kedua hari imam. Boleh. Sudah boleh. Tapi ketika fawailul lil musallin, Allahu akbar, hati-hati. Enggak boleh. Enggak boleh di sini kita berhenti. Maknanya pun belum beres, maka celakalah bagi orang yang sholat. Sholat di mana heula? Belum beres nih, ada
Ini jadi nggak sembarangan ada tanda-tanda begini tuh. Ini tuh menandakan bahwa bahasannya belum beres. Jangan berhenti di situ. Jangan shadaqallahul azim di situ. Jangan memutuskan bacaan di situ. Ya, ini fungsi tanda waqaf ya yang ada di dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nu sholat wae masih terancam celaka, apalagi yang enggak sholat. Tuh, ya, sedangkan kita yang suka sholat masih diancam oleh Allah. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Makna fawailun ini juga para ulama ahli tafsir berbeda-beda menafsirkannya. Fawailun dimaknai halaka, artinya celaka. Fawailun juga dimaknai sebagai salah satu jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Maka tidak heran kalau ada yang menerjemahkan fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi orang yang sholat. Karena wel ini salah satu nama jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Begitu dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, dalam tafsir yang lain juga demikian. Kebanyakannya mengulas secara rinci bahwa fawailun bermakna halaka, bermakna celaka. Fawailun juga bermakna nama salah satu jurang yang ada di dalam neraka jahanam, disebut dengan neraka wail. Orang yang sholat seperti apa yang celaka itu, yang diancam oleh neraka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Maksudnya apa? Ghafilun, mereka yang lalai, yuakhirunaha an waqtiha, mereka yang seringkali mengakhirkan dari waktu sholat. Maghrib mepet ke isya, gitu ya. Isya sudah jam 12 malam, sekarang sholat isya, gitu ya. Zuhur mepet ke asar, subuh mepet ke waktu duha. Nah itu hati-hati, diancam fawailul lil musallin alladzina hum an. Ini ayat yang mirip begini itu ada dua jenis. Ada yang alladzina hum fi sholatihim, ada yang alladzina hum an sholatihim. Beda, ada yang fi, ada yang an. Kalau fi itu di dalam sholatnya, berarti dia sholatnya tidak khusyuk karena fi di dalam. Dalam keadaan dia sedang sholat, dia lalai, mikirin aduh itu sendal nanti kalau ada yang ngambil gimana. Aduh tadi saya lupa cucian gak diangkat, aduh kayak hujan. Eta teh fi sholatihim, takut dalam pikirannya bukan malah konsentrasi dengan bacaan, tetapi dia konsentrasi bagaimana kalau sendal yang baru tadi dibeli itu tiba-tiba pas pulang hilang. Maka ini kategorinya alladzina hum fi sholatihim sahun. Tetapi di sini yang digunakan adalah an, artinya dari sholatnya. Maka di sini ditafsirkannya ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha. Mereka melalaikan sholat, mengakhirkan dari waktunya, menunda-nunda waktu sholat, yang bukan karena sebab yang syar'i, gitu, bukan karena sebab yang syar'i. Jadi ini mah sengaja mengakhir-akhirkan sholat. Ini didukung oleh surah An-Nisa ayat 142, bisa dicek silakan. Dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran lebih terperinci tentang perilaku orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, dalam surah An-Nisa 142 bisa dicek. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi kemudian Allah membalikkan tipu daya mereka itu. Walladzina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah kemudian membalikkan tipu daya mereka itu, mengembalikan penipuan mereka itu sama seperti surah Al-Baqarah. Wa minan nasi
may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang munafik. Jadi orang munafik itu dalam keimanan mereka seakan-akan menipu Allah, mengaku beriman hatinya tidak beriman. Tetapi Allah membalikkan, sebetulnya yang menipu itu bukan mereka menipu Allah, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Walladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika mau mendirikan sholat, mereka dirikan dengan malas-malasan. Nanti aja 5 menit lagi. Nantilah 10 menit lagi tanggung Persib kurmayan. Keheula lah 15 menit deui. Sholat Isya mah panjang inilah, nanti aja. Hati-hati. Itu sifat kemunafikan. Dalilnya mana? Tuh surah An-Nisa 142. Walladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang ketika melaksanakan sholat mendirikannya dengan malesan, ogah-ogahan. Hati-hati. Sifat munafik ini bisa di siapa saja. Bahkan orang mukmin pun bisa memiliki sifat munafik. Maka hati-hati dengan sifat munafik ini. Ya. Yura'unanna, dan mereka juga ketika melakukan ibadah itu ingin dilihat oleh orang lain. Rajin sholat, satu sholatnya malas-malasan, enggak on time. Yang kedua ketika sholat hanya sekedar untuk pamer dilihat oleh orang lain bahwa dirinya beriman, padahal hatinya tidak beriman. Yura'unanna wala yazkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak pernah ingat kepada Allah sedikit. Kadang-kadang lamun kamu ibadah namanya Allah, ya Allah nikmat sehat gitu ya. Lagi dikasih nikmat mah enggak ingat sama Allah. Tapi ketika dikasih musibah baru ingat ngadap-ngadap doa khusyuk. Tapi ketika enggak dikasih musibah, jangan berdoa, ingat saja juga tidak. Maka ini hati-hati sifat kemunafikan. Ya, sama dengan dalam surah Al-Maun ini. Fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang sholatnya seperti sholat orang munafik. Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lalai dari sholatnya, dari waktu sholatnya. Mereka yuakhiruna, mereka mengakhir-akhirkan. Kok mereka mengakhir-akhirkan sih? Karena tadi idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika datang waktu sholat mereka menunaikan dengan malasan. Alladzina hum yura'un, dan mereka yang riya, pamer, ya. Alladzina hum yura'una fi sholati wa ghairiha, dan mereka orang yang riya baik dalam sholatnya maupun dalam selain sholat. Ngaji ku ngajina riya, sholat ku sholatna riya, sedekah ku sedekahna riya. Maka hati-hati, itu bibit-bibit kemunafikan. Maka ini pun diancam oleh neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Ciri yang terakhir orang munafik apa? Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan memberikan bantuan atau pertolongan al-ma'un dengan barang berguna. Barang berguna yang remeh-temeh seperti roti wal faksai wal qadari wal qis'ati. Ya, seperti palu gitunya, bejana gitu. Mun urang mah naon piring, naon deui? Bedog, kampak, jarum pentul, meteran, apalagi ya hal-hal yang berguna tapi remeh-temeh sepele, nilainya enggak seberapa. Itulah maksud dari al-ma'un, barang berguna yang remeh-temeh. Pisau, gunting, apalagi selang, pacul, sampul gitunya. Itu al-ma'un. Kategorinya al-ma'un, barang-barang berguna yang nilainya tidak seberapa. Memberi bantuan dengan barang yang sepele, dengan harga tidak seberapa, enggak mau, apalagi kalau diminta bantuan dengan barang yang berharga. Aduh punten lah, biasa namun lah eta motor berharga, eta motor. Jangankan motor, minjem punten atuh gaduh gunting teh atau naon gunting kuku lah. Ieu cenah kuku teh parancang sing gaduh gunting kuku di bumi manawi bari nambut. Tuh gaduh cenah, padahal aya hati-hati.
Itu ciri orang munafik. Aduh ibu punten gaduh jarum pentul ke jarum pentul bae kudu minjem meuli atuh cenah. Hati-hati eta teh. Hati-hati Bu. Kalau ada yang aduh punten ibu punya jarum pentul ini atuh saya teh kelonggaran jadi buat ini. Ani ibu tira teh jarum pentul beli atuh ke warung padahal di rumah teh banyak. Hati-hati Bu, itu sifat kemunafikan. Wa yamna'una. Jadi sifat munafik ada berapa pada surat ini? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Salatnya lalai. Maksudnya lalai apa? Mengakhirkan waktu salat. Jadi ditafsirkan oleh surah An-Nisa 142, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan salat, mendirikannya dengan malasan, ditunda-tunda malas gitu ya. Kemudian apa yang kedua? Yuraun. Mereka riya, pamer. Sholat masuk, tapi bukan karena Allah, tapi untuk makhluk, untuk dilihat. Oh orang soleh ya hebat ya, oh orang luar biasa rajinnya ke masjidnya. Hati-hati gitu ya. Yang ketiga apa? Wa yamna'unan. Ketika diminta bantuan padahal remeh-temeh, mereka menolak. Wa yamna'un. Mereka menolak untuk memberikan apa? Al-ma'un, bantuan dengan barang-barang berguna yang remeh. Ayah nu gitu Bu, ayahnya jangankan diminjem mobil, minjem motor, minjem kampak, minjem bedog, harese luar biasa. Ini sebentar lagi mau kurban, lumayan gitu. Aduh aja gaduh ya, itu namun peso, aduh tuh gaduh cenah. Padahal ayah tilu teh gitunya. Takut hilang, akhirnya takut hilang. Padahal makasih itu hilang ya tinggal minta ganti kan simpel sebetulnya gitu. Kalau hilang ya punten tadi gentosan. Atau akan di awal ada Bu pisau, tapi puntennya ulah dugi ka ical. Kayak pami ical, pami sampai hilang Bu. Sama ibu atau padahal gentosan. Kan tinggal begitu. Gitu ya. Nggak usah banyak berbohong gitu ya. Nggak usah banyak alasan. Kategorinya wayam na'una. Gitu. Ya hati-hati juga. Sekali lagi dengan sifat kemunafikan. Tidak panjang lebar Pak Bu, saya ingin simpulkan saja langsung. Ini catatan ringkas dari surah Al-Ma'un ya, untuk kita ambil pengajaran agar tidak menjadi pendusta agama. Jadi yang pertama ya, isi kandungan surah Al-Ma'un ini berbicara tentang dua hal. Apa itu? Pendusta agama dan juga orang munafik. Yaitu ayat 1 sampai 3 berbicara tentang pendusta agama, ayat 4 sampai 7 berbicara tentang orang munafik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya dalam tafsirnya. Yang kedua, ciri-ciri pendusta agama yaitu ada dua: bersikap kasar atau zalim kepada anak yatim. Yang kedua, tidak memiliki empati kepada fakir ketika terjadi bencana hare-hare. Enggak suka tergerak hatinya gitu ya, untuk menolong, maka itu cirinya pendusta agama. Walaupun dia memakai peci, memakai jubah, tapi kalau enggak ada empati kepada fakir miskin, hati-hati. Itu pendusta agama. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik. Ada dua ya. Ada tiga sebetulnya. Ada tiga belum muncul ya. Suka melalaikan sholat, malas mengakhirkan, tidak khusyuk juga, termasuk juga ya. Sudah waktunya ditunda-tunda karena malas mengakhir-akhirkan. Pas sholat buru-buru karena sebentar lagi masuk kepada waktu sholat ya. Yang lainnya atuh nggak khusyuk merenang karena buru-buru teh gitu. Ini ya ciri orang munafik. Males-malesan sholatnya, mengakhirkan waktu sholat dan juga tidak khusyuk ketika melaksanakan sholat. Kenapa tidak khusyuk? Karena sekedar formalitas. Untuk apa? Riya, yura'un nas. Sekedar untuk menunjukkan kepada orang lain, saya teh Islam, saya teh suka sholat, saya teh suka sedekah, gitu. Maka sholatnya sekedar menunjukkan bahwa dirinya juga suka sholat, bukan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, riya, beramal bukan karena Allah. Jadi riya itu bukan hanya ingin menunjukkan amal, tetapi beramal bukan karena Allah. Kan riya itu termasuk syirik kecil, syirkul asghar. Syirik kecil menyekutukan Allah. Level yang rendahan itu adalah riya. Ya, pamer menunjukkan amal.
Yang ketiga, enggan memberi pertolongan padahal sepele, enggak seberapa, pirage jarum pentul, pirage bedog, pirage ya sendok, kadang-kadang lagi hajatan keluar sendok, cuk, teh, minjem sendok lah, gitunya, sakumaha, ya salosin we, nah, gitu. Aduh punten salosin mas aya, cina gitu, aya kimun hiji, hiji mah kan menawan. Nah gitu ya, pinjem piring buat di masjid, aduh punten, piringnya jelek, gak usah lah ke yang lain aja. Teh wayang naunat, gitu hati-hati ya ini. Mudah-mudahan dengan kita mengenali isi kandungan surah Al-Maun ini, kita dihindarkan dari sifat orang-orang yang mendustakan agama. Introspeksi diri, ya. Ketika terjadi kelaparan, kita tergerak hati atau tidak. Ketika melihat orang kekurangan kelaparan, tergerak atau tidak, maka hati-hati. Yang kedua, mudah-mudahan kita juga menjadi waspada agar terhindar dari sifat kemunafikan. Jangan dibiasakan mengakhirkan, karena penyakit itu asalnya kecil. Kalau lama-lama dibiarkan akan menjadi besar. Dosa itu ibarat satu titik hitam dalam hati. Ketika banyak melakukan dosa, maka hati lama-lama akan menjadi hitam, maka hidayah akan sulit masuk. Begitupun dalam akhirat sholat, nya itulah versi maksud deui. Da menang ge pasti menang, jadi mun eleh pasti eleh. Gitu. Waktu menang, waktu eleh. Enggak usah ditungguin padahal waktu sholat sudah masuk. Kadang kan sanggung. Jadwal persib main itu jam 7 teh waktu sholat isya. Pas hari-hari dia persib jeung sholat, hati-hati jangan dibiasakan. Walaupun kita tidak munafik sebetulnya, tapi karena terbiasa melakukan amalan kaum munafik, lama-lama kita juga menjadi orang munafik. Atau ya udahlah, niat dari rumah sholat ke masjid itu untuk Allah. Jangan untuk malu karena dilihatin tetangga atau tetangga yang meninggal pernah ke masjid. Jangan karena itu. Atau sebentar lagi kurban. Kurban itu kata ada dalam ayatnya kan jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Jadi sholat itu hanya untuk Allah, kurban juga untuk Allah. Jangan kurban malu. Aduh kalau nggak kurban saya malunya, nanti orang bilang apa ya kalau saya nggak kurban. Jangan karena itu, tapi karena Allah. Gitu. Karena Allah saja. Mau orang ngomongin apa terserah. Mau orang dia usah dengerin kata orang. Yang kita harus perhatikan bagaimana penilaian Allah kepada kita. Jangan pernah memikirkan penilaian Allah. Ada jamaah yang bertanya di jamaah Masjid As-Shadiqin, karena saya juga ngisi di situ. WhatsApp, Ustaz, bagaimana caranya memberikan alasan kepada teman, saudara, atau jamaah yang lain ketika ngajak makan padahal saya sedang puasa, agar saya tidak dikira sombong dan agar saya tidak dikira riya. Pertanyaan ini menunjukkan ada ketakutan, kekhawatiran dengan penilaian makhluk. Saya jawab berdasarkan hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika ada orang yang mengajak engkau ribut, mengajak gelut, atau ketika ada orang yang mencacimu, maka katakan, ana punten menuju saum, tekap itu. Jadi ketika ada kan ayo tuan buat radio, aduh punten menuju saum. Jangan khawatir dengan kita mengatakan saya lagi puasa, lalu orang mengira, sombongnya, padahal puasa sunnah atau batalkan. Gak usah mikir ke situ. Atau mikir, aduh jangan-jangan saya dikira ria lagi pamer saya lagi puasa. Enggak. Ria, sombong tempatnya di mana? Hati, amalan hati, bukan amalan lisan. Walaupun diumumkan terima kasih kepada Haji Anu yang telah menyumbang. Kalau hati Haji Anu yang disebut itu ternyata ikhlas, bersih, mau disebut namanya mau tidak disebut, dia tetap ikhlas. Tapi kalaupun nggak disebut nama, kalau nggak ikhlas, ya nggak ikhlas. Maka kita jangan dalam beramal itu jangan terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia. Sibuklah memikirkan penilaian Allah, kumaha nasib Allah gitu. Jadi kita beramal kadang-kadang kalau saya bilang lagi puasa, takutnya dikira pamer amal lagi puasa. Aduh, ditolak karena puasa takut dikira sombong juga. Batalkan enggak ya?
Akan kadang jadi bingung sendiri. Padahal simpel kata Nabi, cukup katakan ana saya sedang puasa. Kalau di Sunda mah ada tata krama tambahan punten itu. Aduh punten, sanes teu hoyong. Bukan yang nggak mau ikut, tapi kebetulan saya sudah puasa. Sayang juga kalau saya batalkan. Mangga dilajeng, mangga silakan. Kan enak begitu. Nggak usah mikirin macam-macam, nanti dikira ria lah, dikira sombong, nggak usah. Pak, gitu ya. Sebagai penutup, itu saja mungkin. Mudah-mudahan menjadi ibrah pengajaran untuk kita semuanya agar menjadi hamba Allah yang lebih ikhlas, lebih yakin, dan juga lebih peduli kepada kaum fakir, miskin, dan juga anak yatim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali silakan kalau ada sesi tanya jawab dibuka silakan. Baik, dibuka sesi tanya jawab. Mungkin 2-3 pertanyaan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz ingin bertanya, batasan anak yatim, ya, batasan anak yatim itu yang perlu kita muliakan itu sampai dengan usia berapa tahun atau dengan hartanya yang dimiliki sama anak yatim tersebut. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Baik, ya, anak yatim ini batasannya sampai dia balik. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam, ya, ketika Nabi Musa menimba ilmu diikutin Nabi Khidir sampai cerita ya, sampai di sebuah rumah yang hampir roboh temboknya, dan rumah itu milik anak yatim. Maka Nabi Khidir ini kemudian membangun kembali si tembok yang roboh ini. Lalu Nabi Musa protes, nah kenapa harus capek-capek membangunkan lagi tembok yang roboh punya anak yatim ini? Dikasih imbalan juga enggak? Ini hihidengan kalau kata orang Sunda Mayang gitu, menik inisiatif banget gitu. Maka kata Nabi Khidir, bagaimana jawabannya? Rumah ini milik anak yatim yang di bawahnya itu terkandung harta yang disimpan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan ketika dewasa, sampailah dia dewasa, dia akan menemukan harta ini. Jadi anak yatim itu dikategorikan sebagai anak yatim kalau batasnya sudah sampai dewasa. Hatta balagha asyuddah, sampai dewasa. Begitu juga disebutkan dalam surah An-Nisa berkenaan poligami. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini surat ini, ayat ini berkenaan anak yatim. Jangan mudah menikahi anak yatim kalau khawatir engkau tidak adil. Nikahi saja wanita lain, mau 2, mau 3, mau 4. Jadi ayat awalnya itu berbicara tentang anak yatim. Hati-hati dengan anak yatim. Maka dalam pembagian harta warisan untuk anak yatim juga itu dibagikan jangan ketika masih waktu kecil, tapi dibagikan kepada kapan? Ketika sudah akil balik, sudah paham mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka kalau yang sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, itu bukan yatim. Langsung ke DKM, mana kamu jatah abdi secara tina zakat? Ayat, itu mah. Yatim itu batasannya sampai akil balik, sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Itu sampai akil balik. Ya, kalau yang sudah dewasa, walaupun memang sudah ditinggal orang tua, bukan anak yatim itu mah. Itu ya, karena sudah dewasa. Jadi sekali lagi, batasan anak yatim itu adalah usia akil balik, dia sudah paham, sudah bisa mengelola harta, itulah dewasa. Maka begitupun ketika ada anak yatim ditinggal orang tuanya, jangan dulu dikasihkan hartanya ketika masih kecil. Takut dia tidak bisa mengelola harta. Maka bagikan hartanya itu ketika sudah dewasa. Bapak misalkan atau ada seorang lelaki menikahi janda, sudah punya anak masih kecil, itu sebutnya anak yatim.
maka harta yang dimiliki yang menjadi warisan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia jangan diapa-apakan, jangan digelubat, jangan dipakai oleh ibunya, jangan dipakai oleh ayah yang baru. Tapi ketika sudah dewasa, berikan harta itu sesuai dengan jatah bagian harta warisan dari orang tuanya. Jangan justru ketika anak yatim masih kecil dimanfaatkan, dipakai dulu, nantilah kalau sudah dewasa baru saya ganti. Jangan, riba nanti jatuhnya, gitu. Karena tanpa hak justru kita menggulirkan harta anak yatim kita pakai, gitu kan? Menjadi keuntungan dari pribadi, itu nggak boleh. Disimpan saja. Kalau simpan di bank misalnya di BSI, ketika anak ini punya harta misalnya 100 juta, jangan diapa-apain. Simpan saja, setelah dewasa serahkan. Maka itu batas anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih begitu. Berhubungan dengan tadi harta kekayaannya, oke, kondisi sosialnya dengan kondisi sosialnya batasan ini belum terjawab. Gimana? Yang batasan sosialnya misalkan mungkin Ima yatim tapi benghar gitu, apakah layak disantuni atau tidak gitu? Iya, menyantuni anak yatim itu bukan berarti memberikan harta juga. Menyantuni anak yatim itu mengasihi, memberikan perlindungan, mengayomi, mendidik, itu anak yatim. Anak yatim benghar tapi sudah tidak punya orang tua, masih perlu untuk dididik, diarahkan untuk apa? Manajerial keuangannya, dijaga supaya tidak ada yang mengganggu. Itu juga sama. Jadi bukan hanya kan tadi tidak boleh yadu'ul yatim, tidak boleh menghardik. Menghardik itu menzolimi, menelantarkan, membiarkan, teracuh. Jadi ketika ada anak yatim, oh ini banyak hartanya juga banyak, orang kaya, orang tuanya yang meninggal itu orang kaya, tetap Pak, kita ada kewajiban untuk apa? Untuk melindungi, takut-takut ada yang memanfaatkan kekayaannya, kan begitu. Tetap kita ada kewajiban untuk mengayomi, mendidik juga kalau diperlukan, menasehati. Oh ini kamu banyak harta nih, coba kamu begini supaya nanti hartamu bisa bermanfaat sampai kamu dewasa, sampai kuliah, sampai sekian sampai menikah. Itu kan perlu diarahkan. Karena ketika meninggal dunia, dia tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada tempat untuk bersandar. Biasanya dia mengadu kepada orang tuanya tidak mengadu ke siapa lagi. Jangan mentang-mentang dia orang kaya, dibiarkan begitu saja, jangan. Kasihan, nanti dia tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk bertanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, kurang lebih begitu. Baik, masih ada pertanyaan? Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita tutup. Pak Ustaz, baik, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita pahami dari surah Al-Ma'un ini menjadi peringatan, pengingat untuk diri kita agar tidak terjerumus kepada para pendusta agama dan juga tidak terjerumus ke dalam kemunafikan seperti yang sudah disebutkan dalam surah Al-Ma'un ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan latifatul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم يا تواب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رحمن ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustaz Syekh Mahmud. Untuk selanjutnya silakan Bapak-bapak untuk lebih dulu mengambil hidangan sarapan yang sudah disiapkan. Mangga dipersilakan Bapak. Silakan Bapak-bapak.